Metro Data Electronics Tbk adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK dan telah bermitra dengan perusahaan IT kelas dunia selama lebih dari 45 tahun. Nah, selama perjalanannya, PT Metro Data Electronics telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Forbes Indonesia Best of the Best 2020, The 50 Best Companies, majalah Investor Awards 2020, majalah Warta Ekonomi, Forbes Indonesia Living Legend Companies Award in 2019, dan masih banyak penghargaan lainnya. Jadi PT Metro Data sendiri sangat luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini, saya juga mengundang rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan seputar keynote session, bisa mengetik pertanyaan di kolom chat Zoom. Dan jangan lupa sertakan nama serta kelas kalian. Pertanyaan juga terbuka bagi para dosen dan keluarga besar Universitas Ciputra yang hadir via Zoom maupun YouTube. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan via kolom chat Zoom ataupun YouTube komen, dan kita akan bacakan di Q&A session di akhir. Nah, kita semakin dekat dengan acara utama hari ini, tapi sebelum memulai keynote session, izinkan saya memperkenalkan sekilas mengenai pembicara kita pada hari ini. Bapak Susanto Jaya adalah Chief Executive Officer atau CEO dari PT Metro Data Electronics Tbk, dan biografi lebih lengkap mengenai beliau akan kita saksikan di dalam video perkenalan berikut ini. Halo, bisa dibantu play videonya Pak Susanto? Oke, kayaknya ada gangguan, nggak apa-apa, saya kenalkan secara manual aja, karena kemarin sudah kenalan sama Pak Susanto ya. Nah, Pak Susanto memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang finance dan top management position. Beliau meraih sarjana ekonomi pada tahun 1992 di Atmajaya Catholic University dan Master of Business Law di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2005. Pak Susanto sendiri dalam perjalanan karirnya telah meraih beberapa award bergengsi seperti Indonesia Most Admired CEO pada 2011, 2016, dan 2019 oleh Warta Ekonomi, The Best and the Most Outstanding Corporate Leader in Information and Communication Technology by Business Review Magazine in 2014. Nah, sekarang mari kita sambut dengan riang gembira keynote speaker of Digital Transformation CEO dari PT Metro Data Electronics, Bapak Susanto Jaya. Selamat datang Pak Susanto. Selamat pagi, Yasmin ya. Yes, selamat pagi Pak. Akhirnya ketemu. Oke, tanpa mengulur waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Susanto. Ya, saya minta ada yang share bahan presentasi itu. Ada kan Rachel ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat pagi kepada Universitas Ciputra, pada Bapak Rektor, pada Bapak Dekan, dan kepada seluruh sivitas akademika, seluruh mahasiswa, dan seluruh undangan yang hadir, dan siapapun yang berminat dalam acara ini. Selamat pagi, senang sekali hari ini saya ingin share tentang transformation journey dari Metro Data. Jadi selamat pagi semuanya. Nah, ini ada suatu cerita yang sangat menarik ya. Seperti tadi kita saksikan di video bahwa Metro Data tadi disebut Digital Solution and Distribution Company. Barusan pada tanggal 28 Oktober 2021 ini, jadi baru akhir bulan lalu, kami Metro Data merubah lagi setelah disetujui Dewan Komisaris, tapi akan kita launch mungkin sekitar Januari 2022. Jadi pertama kali dibicarakan ke publik ini ya di acaranya Universitas Ciputra. Jadi Metro Data akan dikenal dengan corporate identity sebagai a digital solution provider and technology innovator. Ya, kami merasa ini perlu berubah shape. Ini barusan diumumkan itu sebenarnya Januari 2020, tapi kami merasa dalam 2 tahun ini harus merubah sesuatu lagi, yaitu menjadi digital solution provider and technology innovator. Ya, bisnis utama kami sebenarnya ini acara sharing ya, nanti kita bisa sambil berdiskusi sambil ada pertanyaan ya.
bahwa Metrodata memiliki dua bisnis utama. Yang pertama adalah distribusi. Ya, kita menyediakan world class ICT hardware and software kepada seluruh dealer atau channel partner kami. Ya. Jadi di bisnis distribusi ini Metrodata tidak berjualan langsung kepada end user, ya memang tidak diperbolehkan. Distribusi itu kita berjual kepada partner atau dealer atau channel atau reseller, gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah di business solution and consulting. Nah, di sini Metrodata hadir langsung melayani corporate end user. Jadi langsung melayani end usernya berupa corporate, baik dari itu enterprise maupun corporate maupun small medium business company. Jadi kita ingin menjadi digital solution provider untuk membantu perusahaan. Ya, perusahaan itu boleh institusi, boleh perusahaan perseroan terbatas, boleh universitas, boleh juga yayasan atau apapun untuk melakukan transformasi digital. Ya, jadi artinya seluruh transformasi digital oleh seluruh perusahaan di Indonesia ini itu Metrodata yang hadir untuk membantu itu. Ya, nah visi kami yang baru adalah apa? Jadi a leading digital economy hub and enabler. Ya, jadi kami ini saya menjadi hub daripada seluruh transaksi digital ekonomi dan menjadi enabler bagi perusahaan supaya mereka bisa bertransaksi melalui digital gitu. Ya. Kami sudah lahirnya Metrodata itu awalnya tahun 1975. Jadi sekarang hari ini sudah berumur 46 tahun. Nah, kami berpartner dengan lebih dari 100 brand daripada IT principal di seluruh dunia. Nah, manajemen hadir hari ini yang di Metrodata ini diwakili oleh 3 dewan komisaris dan 4 direksi. Ya. Dewan komisaris mungkin Bapak Ibu juga sebagian mengenal, ada Pak Chandra Ciputra, ya. Beliau menjadi presiden komisaris Metrodata. Ada Pak Ben Widiatmojo menjadi wakil presiden komisaris, dan Pak Antonio Stanan mungkin juga ada karir di Universitas Ciputra juga, dia menjadi komisaris independen di Metrodata. Di jajaran direksi ada 4 orang, saya Susanto, kemudian ada 3 rekan direksi saya, ada Agus Honggo yang sebenarnya Head of Business Distribution, ada Syafril Effendi, Head of Solution and Consulting, ada Randy Kartadinata, CFO dari Metrodata. Boleh next. Nah, di dalam slide ini saya ingin lari yang ke sebelah kanan dahulu. Metrodata ini dimiliki oleh pemegang saham pengendalinya itu adalah 2 institusi utama, yaitu PT Ciputra Corpora yang sebenarnya di belakangnya ada almarhum Insinyur Ciputra yang juga mendirikan Universitas Ciputra, dan Bapak Hiskak Secakusuma. Beliau berdua 35 plus 16 itu mewakili sekitar 52% pemegang saham Metrodata. Sisanya ada beberapa institusi, ada individual Pak Soekarto Buyung, ada Deutsche Bank Singapore, ada juga manajemen cuma hanya 0,4%, dan publik itu 34%. Yang menariknya Metrodata sahamnya dimiliki oleh 12.452 orang, ya, 12.452 pihak. Jadi Metrodata benar-benar nih public company yang perdagangan sahamnya ini liquid di pasar karena dimiliki oleh 12.000 pemegang saham, dan pemegang saham publik itu mewakili 34%. Jadi bukan perusahaan TBK yang hanya publiknya dimiliki oleh sekitar 10%, 20%, tapi 34% membuat perusahaan ini adalah sebenarnya benar-benar milik publik gitu. Nah, kalau corporate structure di sebelah kiri, kita lihat Metrodata ini sebagai holding and operation company, itu memiliki yang warna kuning ini adalah solution and consulting company plus satu yang warna biru. Ya, jadi yang pertama ada mitra integrasi, MII, itu ICT Solution, ada Solsius Indonesia, ICT Consulting, ada yang kuning itu sebenarnya dimiliki lebih dari 51%. Tapi mungkin yang sebelah kiri yang sebelah kiri, jadi ada MII, ada Solsius, ada Paket System, sama ada Sinergi Transformasi Digital. Tadi di video tadi belum ada, nih baru lahir di tahun ini juga 2021 itu mewakili Solution and Consulting. Sedangkan sebelah kanan SMI dengan 2 anak perusahaannya MyIcon sama SMA Sinex Metrodata Technology Services mewakili business distributions. Ya.
Tetapi mungkin perlu menarik yang diperhatikan, yang sebelah kiri itu, yang paling kiri bawah, itu paket sistem, itu Metrodata hanya memiliki 20%. Sedangkan 53,5% itu dimiliki oleh satu company di Logicalis Singapore, yang holdingnya adalah perusahaan namanya Datatech, yang listed di South Africa Stock Exchange. Jadi joint venture partner kami ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham Afrika Selatan. Sedangkan yang sebelah kanan yang agak atas, ya PT Sinex Metrodata Indonesia SMI, Metrodata hanya memiliki 50%. Joint venture partner kami adalah Sinex Taiwan, yang listed di Taiwan Stock Exchange. Jadi Metrodata, good governance-nya dan laporan keuangannya itu comply kepada Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Afrika Selatan, dan Bursa Efek Taiwan. Jadi boleh dibilang ini Metrodata ini harus comply kepada 3 bursa efek, menyebabkan Metrodata kualitas laporan keuangannya lebih handal dibandingkan mungkin perusahaan yang hanya comply kepada satu bursa. Secara umum ya, secara umum. Kira-kira itu gambaran utamanya. Next. Nah, ini adalah bisnis model Metrodata yang mungkin biar teman-teman bisa lebih mengerti. Sebelah kiri adalah para prinsipal. Jadi Metrodata hari ini adalah mewakili para prinsipal. Sebelah kanan adalah end user. Ya. Nah, Metrodata hadir di 2 kotak, yaitu sebagai distributor dan sebagai sistem integrator. Ya. Sebagai distributor itu diwakili oleh PT SMI, sedangkan sebagai sistem integrator diwakili oleh beberapa perusahaan. Ada Metrodata, ada MII, ada Solsius, ada Sinergi, ada paket sistem yang istilahnya penjualan hardware, software, and services ke para end user, tapi umumnya corporate. Sedangkan di distributor, kita punya dua jalur. Untuk produk consumer dan mobile product, itu jualannya melalui channel partner atau dealer, yang sebenarnya menjual hardware dan software kepada end user. Boleh corporate, boleh consumer. Ya, seperti kalau kita menjual notebook, menjual smartphone, ya umumnya larinya ke consumer. Sedangkan kalau menjual server, menjual storage, dan ada lagi barang-barang security dan infrastruktur yang lainnya, itu sebenarnya adalah barang-barang commercial product yang jualnya melalui sistem integrator. Boleh Metrodata, boleh juga para partner lain. Tapi Metrodata sendiri menjadi customer dari SMI tidak lebih dari 5%. Jadi lebih banyak Pak. Itu ya, artinya ini adalah bisnis model Metrodata dari menghantarkan seluruh teknologi dari para prinsipal kepada para end user. Boleh next lagi? Nah, saya ingin pertama kali menceritakan tentang bisnis distribusi. Ya, kita ada 3 hal utama yang ingin saya jelaskan. Ya. Yang pertama yang sebelah kiri, kita memiliki wide and modern distribution network. Ya. Di seluruh Indonesia, kalau ada peta terlihat tuh ada titik-titik, ada tulisan angka, itu berarti Metrodata hadir, di mana Metrodata melayani lebih dari 5.200 channel partner. Boleh dealer, boleh reseller. Tetapi setiap bulan yang bertransaksi dengan Metrodata itu 3.700. Bertransaksi boleh melalui telepon, boleh melalui ketemu dengan sales secara umum yang dahulu ya. Malah sekarang banyak juga yang bertransaksi melalui kita punya e-commerce B2B maupun melalui berbagai channel-channel lainnya gitu. Ya, jadi kita hari ini Metrodata tuh melayani 3.700 dealer secara aktif setiap bulan ya. Mengcover 20 lokasi di seluruh Indonesia. Tetapi 20 lokasi yang Metrodata hadir itu sebenarnya mengcover lebih dari 150 kota ya, baik kota L1, L2 dan L1 dan L2. L3 lebih jarang. Ya, maksudnya L1 itu ada tier level 1 mungkin provinsi, level 2 itu sebenarnya adalah kabupaten dan wali kota. Ya, kalau L3 itu lebih banyak kelurahan. Nah, kita hadir lebih dari 150 kota. Nah, Metrodata ini bisnis distribusi ini integrated dengan kita punya ERP system. Hari ini kita menganut ERP sistemnya SAP ya. Dan kita memprovide digital omnichannel kepada seluruh dealer. Jadi dealer itu bisa bertransaksi melalui itu berbagai omnichannel yang dimiliki Metrodata, termasuk kita ada e-commerce B2B, kita ada juga transaksi melalui ada electronic software distribution. Jadi hari ini software ini sekarang distributed sudah tidak melalui sudah melalui digital.
Jadi tinggal nanti diinstal oleh para partner. Nah, portfolio Metrodata itu lebih dari 100 merek. Ya, kalau dilihat di sini ada merek yang mungkin teman-teman kita kenal, ada Asus, Lenovo, ini notebook ya secara umum, ada HP, ada juga software kayak Microsoft, Oracle, ada juga produk gaming MSI, ada produk security Fortinet, Trend Micro, ada juga kita juga ada banyak-banyak produk IoT, Logitech, ada Philips, ada termasuk Intel chips dan lain-lainnya. Sekarang ini dijelaskan secara sederhana. Sedangkan warehouse kita hadir lebih dari 20 lokasi seperti tadi itu, ya. Kita melengkapi central warehouse kita terletak di Cibitung, ya. Hari ini bisa dilihat gambar di situ. Kita lengkapi dengan dua hal yang utama selain ERP, yaitu ada namanya warehouse management system. Apa yang disebut dengan warehouse management system? Dahulu kita ketahui kalau kita menerima barang dari prinsipal, kemudian kita taruh di rak. Nah, itu yang menaruh itu sebenarnya kan boleh bilang itu manusia dengan bantuan beberapa perlengkapan. Tapi hari ini kita melengkapi dengan software. Jadi barang ini mau ditaruh di rak A1 atau B3 atau C17. Nah, itu semua yang mengatur software. Mengapa yang mengatur software? Karena software itu tidak harus cenderung akurat dan tidak less human error. Ya, jadi untuk menaruh ini nanti pada saat nanti retrieve-nya, ya. Jadi kalau ada order, misalkan salah satu dealer kita order ada misalkan 5 notebook Asus, kemudian ada juga membeli security maupun IoT, nanti software akan menentukan nanti ngambil dari rak yang mana nanti akan di-retrieve. Walaupun nanti ada bantuan manusia, tapi software sudah menentukan. Nah, itu disebut dengan warehouse management system. Warehouse management system juga membantu yang namanya first in, first out. Ya, jadi barang yang masuk dahulu itu yang pertama kali dikeluarkan. Kalau nggak nanti expired-nya akan menjadi atau istilahnya ketinggalan teknologi. Jangan-jangan ada barang yang tertinggal di belakang yang sudah mungkin 2 tahun tidak terjual lagi. Nah, itu akan menjadi less terjadi ya dengan asumsi demand-nya itu bagus. Itu dibantu dengan warehouse management system. Karena hari ini kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada manusia saja, karena harus mengandalkan kepada software dan kepada teknologi. Nah, kemudian dealer-dealer yang sudah bertransaksi, ya, itu juga kita lengkapi dengan namanya transport management system. Maksudnya transport management system, bahwa nanti pengantarannya, delivery-nya melalui truk yang mana, melalui van yang mana, terus jalur yang mana A, B, C, itu diatur oleh software. Nah, software-nya transport management system. Nah, warehouse management system dan transport management system itu tersambung kepada ERP Metrodata sehingga bisa berjalan dengan lancar. Sehingga nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa melihat mengapa revenue Metrodata bisa tetap bertumbuh di zamannya di zamannya COVID, tetapi istilahnya pada saat masanya COVID, tapi kemudian penjualan tetap bertumbuh dan kemudian bisa berjalan dengan lancar. Malah Metrodata boleh dibilang pada saat work from home kita sudah ready dengan hal itu. Mengapa terjadi? Karena disebut adanya digital transformation tadi itu, ya. Boleh lanjut next nanti gitu. Nah, saya menjelaskan next-nya adalah solution and consulting business, ya. Solution and consulting business itu sebelah kiri dahulu, ya. Kita ada 8 pilar solusi digital yang kita tawarkan kepada para perusahaan, ya. Mungkin saya jelaskan beberapa hal. Yang pertama, cloud services, ya. Hari ini Metrodata kita menjadi reseller daripada 3 cloud utama. Ya, seperti teman-teman tahu ada yang namanya Google Cloud, ya, sudah hadir di Indonesia. Ada yang Microsoft Azure, ya. Itu merupakan pemain cloud global di seluruh dunia. Di Indonesia juga mungkin akan sebentar lagi akan hadir punya local presence gitu. Dan ketiga adalah namanya Amazon Web Service atau AWS. Nah, tetapi kita juga mewakili beberapa data center yang lokal juga. Nah, 3 ini ditawarkan kepada seluruh perusahaan yang hari ini sudah mulai transformasi dari istilahnya menggunakan hardware on-premise menjadi on the cloud. Ya, nah itu berbasis subscription. Nah, Metrodata hadir menjadi pemain utama untuk cloud services ini. Kedua, company-company juga kalau saya sebut nomor 5 dahulu, ya. Itu seluruh bisnisnya itu harus dilengkapi dengan business application atau ERP atau business intelligence dan hal lainnya. Sehingga membuat operasional perusahaan, ya, termasuk apakah perguruan tinggi, bisa berjalan secara digital dan lancar.
tetapi rupanya data-data itu masih bisa diolah lebih lanjut, yaitu dengan namanya disebut dengan big data dan analytics. Jadi analytics itu bisa memprediksi atau bisa mendescribe apa yang telah terjadi sebelumnya dan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi dan kalau bisa yang the best skenario yang akan terjadi di masa mendatang. Ya kira-kira mungkin teman-teman yang sudah ada belajar analytics, belajar big data mungkin sedikit lebih memahami. Nah, rupanya perusahaan yang sekarang semakin digital membuat dia punya infrastruktur IT-nya akan menjadi semakin rentan sehingga perlu yang namanya security. Bukan hanya masalah virus, itu masalah ada phishing, masalah ada cyber security dan macamnya. Jadi kita menghadirkan security yang hadir untuk seluruh perusahaan. Ternyata itu menjadi salah satu kebutuhan utama juga di zaman sekarang. Nah, para perusahaan rupanya sebagian juga punya IT equipment yang on-premise, sebagian besar. Ada yang sudah subscribe on the cloud, ada perusahaan-perusahaan startup itu sebenarnya mungkin dari hari pertamanya IT-nya sudah seluruhnya di on the cloud. Ya, tetapi kita juga hadir banyak perusahaan besar, kita melengkapi dengan yang hybrid IT infrastructure. Maksudnya hybrid, ada yang on-premise, ada yang on the cloud, dan tidak ada perusahaan sebenarnya yang 100% on the cloud ataupun 100% on-premise, sehingga perlunya hybrid. Nah, ini suatu teknologi yang baru yang dihadirkan. Yang business application tadi sudah dijelaskan. Dan kemudian banyak hari ini perusahaan, banyak banking, banyak layanan-layanan yang hari ini kalau kan bank dahulu kalau teman-teman pergi ke bank masih misalkan datang ke teller, membayar membayar bill segala halnya itu atau membayar kartu kredit dan segala macam itu kan sebenarnya perlu proses juga ada tulis form kemudian di entry. Nah, kita membantu seluruh bank tidak hanya bank lah ya untuk membuat semua proses yang dilakukan di teller itu menjadi terkonek kepada seluruh channel yang ada di bank dan seluruh channel yang ada di layanan bank, seperti seluruh bill. Jadi itu kita sebut dengan digital business platform. Termasuk juga para nasabah bank, itu bisa melakukan sendiri tanpa harus datang ke teller, bisa melakukan internet banking, mobile banking, melalui e-com, melalui website. Jadi semua transaksi itu tidak perlu di-input ulang. Sekali sesudah sesuatu ke-trigger, itu semua sudah terkonek melalui application API, ya, application program interface. Nah, itulah bisnis digital business platform ini sekarang menjadi salah satu yang handal, yang unggul di Metrodata sehingga bisa membantu para bank itu bersaing dengan para fintech. Ya, ada dua layanan terakhir yaitu rupanya banyak perusahaan pusing juga masalah IT-nya sehingga perlu consult, perlu di-advise, perlu consultant. Nah, makanya kita sebut dengan ada divisi consulting and advisory services. Ada juga perusahaan, ya udahlah saya nggak mau pusing di consult, atau ada sebagian pekerjaan IT saya di outsource saja di managed service. Nah, kita juga melengkapi managed service kepada perusahaan yang istilahnya sebagian atau seluruhnya tidak mau terlalu pusing lagi, karena kalau memiliki karyawan itu untuk yang ngerti teknologi Oracle, belum tentu ngerti teknologi SAP, belum tentu ngerti security, belum tentu mengerti yang namanya Microsoft gitu. Sehingga kalau memiliki orang terlalu banyak, satu ngerti juga enggak, kedua pusing juga untuk istilahnya kalau orangnya misalkan masuk, sehingga perlu ada managed service. Nah, kami melengkapi 8 solusi digital pilar itu kepada seluruh perusahaan. Nah, hasilnya bagaimana? Kita lihat yang sebelah kanan pertama. 39% di bulan September 2021 ini, revenue daripada solution and consulting business Metrodata itu adalah recurring. Yang maksudnya recurring apa? Artinya yang sudah terjadi itu kayak orang langganan Netflix. Kayak seperti orang langganan apa namanya di cable TV. Jadi harus berbayar setiap bulan, subscribe itu 39%. Jadi tidak heran kalau misalkan asumsi yang paling sederhana saja, kalau pemerintah Indonesia melakukan lockdown, maka business solution and consulting kita Metrodata minimal 39% akan tetap berjalan. Kira-kira gitu, karena itu sudah merupakan subscription, merupakan itu. Yang kedua, kita adalah di business consulting kita menjadi mungkin satu-satunya platinum partner of SAP di Indonesia. Ya, biasanya umumnya orang jadi partner tuh ada yang silver, ada yang gold. Nah, kita satu-satunya yang platinum partner di SAP Indonesia, kalau tidak salah. Ya, nah,
Metrodata dilengkapi lebih dari 800 ICT consultant. Kita juga memiliki lebih dari 600 developer, ya, IT developer yang ditempatkan di pelanggan-pelanggan kami, baik itu proyek yang ditangani oleh pelanggan maupun proyek yang ditangani oleh sebagian oleh Metrodata. Ya, jadi kita itu merupakan jumlah konsultan IT dan developer mungkin salah satu perusahaan kalau di jumlah di satu perusahaan itu dan terbanyak di Indonesia, terbesar di Indonesia. Nah, customer utama daripada Metrodata yang pertama adalah banking and financial services. Ya. Yang kedua adalah telecommunication, dan ketiga oil and gas. Yang lain lagi tentu ada manufacturing, ada distribution, ada juga perusahaan startup, ada e-commerce. Malah terakhir-akhir ini perusahaan startup, e-commerce, fintech, dan digital lainnya merupakan salah satu customer yang pertumbuhannya makin besar. Kita mesti hari ini tidak boleh ignore. Hari ini telah terjadi di mana para perusahaan startup itu sudah mendisrupt banyak perusahaan di Indonesia. Ya, jadi Metrodata sendiri juga melakukan transformasi juga untuk mendisrupt diri sendiri. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, kalau kita bedah bahwa di tahun 2021 dahulu Metrodata ya penjualan hardware-nya itu melebihi 70%. Sekarang kita melihat bahwa hardware hanya 26%, software 38%, malah software lebih besar daripada hardware, business solution and consulting, dan services-nya 36%. Mesti diketahui secara umum biar teman-teman juga bisa mengerti juga, hardware secara notabene cenderung akan menjadi lebih ke komoditi, ya. Tidak semua, ya, akan cenderung menjadi lebih komoditi sehingga marginnya akan terbatas. Sedangkan kalau software cenderung pasti marginnya lebih tinggi daripada hardware. Nah, kalau services adalah kita punya konsultan dan developer, tentunya itu sangat tergantung depend kepada manusia, sehingga itu marginnya jauh lebih tinggi. Dan Metrodata hari ini kalau di jumlah software dan services jauh melebihi daripada hardware. Di situlah terjadi suatu transformasi. Kalau nanti Bapak Ibu teman-teman melihat ada perusahaan yang penjualan hardware lebih dari 50%, berarti dia suatu saat akan terdisrupt juga. Buktinya Metrodata sendiri sudah mendisrupt diri sendirinya. Penjualannya, bayangkan tahun lalu saja, 9 bulan tahun 2020, hanya kita menjual hardware 31%. Sekarang hanya 26%. Itu saja buktinya sudah terjadi penurunan 5%, kita gantikan dengan software dan services gitu. Next. Nah, ini adalah kinerja finansial Metrodata, ya. Jadi kalau kita lihat di sini 2015 sampai 2020, di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, ya, hanya mungkin sekitar 5%. Metrodata itu penjualan revenue tertinggi 2019 itu 15 triliun, ya. Kita pada saat akhir 2019 kita declare Metrodata itu kan kalau kursnya sekitar 14.000, berarti kan lebih dari $1 miliar. Jadi pada saat awal Januari 2020 itu Metrodata declare a $1 billion company, ya, a $1 billion revenue company, ya. Di 2020 kita sedikit mengalami penurunan, tetapi kalau kita lihat di 9 bulan sebelah kanan, ya, 9 bulan revenue Metrodata di tahun 2020 9 bulan 10 triliun, ini hanya 9 bulan, ya. Kita bertumbuh lebih dari 20% di tahun 2021, ya. Jadi kalau misalkan GDP Indonesia diprediksi bertumbuh sekitar 3-5%, nah, Metrodata bertumbuh lebih dari 20%. Jadi kita termasuk salah satu yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi supaya kita bisa membantu negara Republik Indonesia bertumbuh lebih tinggi. Nah, yang lebih menggembirakan lagi, ya, laba bersih Metrodata, net income, ya, itu bertumbuh melebihi daripada revenue. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang bertumbuh revenue 20, kemudian bisa bertumbuh labanya lebih dari 20, ya kita mesti asumsi bahwa perusahaan itu mengalami economies of scale. Nah, economies of scale itu juga, ini kalau teman-teman ada belajar entrepreneurship, belajar ekonomi, belajar IT, itu pasti akan dicapai kalau sudah market demand-nya tinggi dan kalau perusahaan sudah beroperasi secara operasional, efisien, dan teknologinya advance. Dan istilahnya mungkin sudah melakukan digital transformation. Makanya itu kita bisa bertumbuh labanya melebihi 31%. Tetapi
kita tidak melakukan pengurangan karyawan satupun ya, malah jumlah karyawan kita bertambah. Ya, jadi biar tidak salah paham bahwa digital transformation bukan berarti akan membuat mesin menggantikan manusia, tetapi akan membuat peranan manusia menjadi lebih value-nya jauh lebih tinggi dan bisa membuat kualitas kehidupan manusia jauh lebih baik dibandingkan tidak ada digital transformation. Kita bisa lihat sekarang semua bisnis transaksi berjalan lebih lancar, harga bagi konsumen jauh lebih murah, dan bagi konsumen sekarang layanannya menjadi lebih memuaskan, lebih baik. Manusia tidak pernah puas, tapi akan jauh lebih baik. Dan kita bisa melihat bahwa revenue composition, ya, kalau kita lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan langsung 9 bulan ya, bahwa bisnis distribusi Metrodata revenue-nya itu 74%, atau di tahun 2021 itu 77%, ya. Solution and consulting itu 23%. Tetapi mungkin supaya teman-teman tidak salah juga, bisnis distribution kita kan kita joint venture dengan Sinex Taiwan 50-50. Jadi kalau secara laporan keuangan di bawah kita akan labanya dipotong. Revenue 100, di bawah labanya 50. Karena kita hanya memiliki 50%. Memang itu sistem akuntansi. Sehingga kita bisa lihat bisnis distribution kita mau menyumbangkan laba terhadap Metrodata di September 2021 51%. Solution and consulting itu 49%. Jadi hampir 50-50. Jadi dua bisnis distribusi maupun solution consulting merupakan bisnis utama bagi Metrodata, menyumbangkan laba itu 51 dan 49. Kira-kira itu menggambarkan kinerja keuangan Metrodata. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ada bertanya lebih detail lebih lanjut, silahkan. Next gitu. Nah, ini adalah journey atau saya capture menjadi transformasi daripada Metrodata. Ya. Jadi Metrodata sebenarnya tahun 75 itu hadir pertama kali, ini yang sebelah kiri ini mungkin belum terlalu konvensional. Kita Metrodata hadir pertama kali itu menjadi penjual continuous form. Mungkin teman-teman kalau di bisnis yang accounting yang ada mencetak faktur pajak bisa tahu masih menggunakan continuous form, menggunakan printer Epson yang ada yang suaranya berisik supaya bisa 6 ply atau berapa ply. Nah, itu pertama kali Metrodata. Tetapi kita kemudian menjadi distributor bisnis distribusi. Jadi bisnis distribusi IT Metrodata itu yang pertama, ya. Kira-kira itu kalau bilang itu adalah yang pertama. Kedua, kita melahirkan business solution and consulting pertama kali di tahun 1996 atau 1997. Nah, kemudian berkembang, ya. Kita menjadi solution and consulting yang membuat kita itu membantu perusahaan itu melakukan digital transformation supaya bisa memperoleh benefit finansial maupun non-finansial bagi para perusahaan. Nah, itu kita transformasinya Metrodata. Ketiga, di zamannya pandemi ini, start dari 2020, itu membuat digital transformation menjadi jauh lebih cepat, mungkin istilahnya dipaksa oleh keadaan. Ya, dipaksa oleh keadaan, sehingga ini adalah terjadi transformasi. Bentar saya lihat ini ada tulisan saya itu ya, di mana kita menjadi salah satu key player di the market. Dan kemudian kita tidak hanya digital transformation Metrodata juga membantu digital transformation di banyak perusahaan. Kita sendiri juga melengkapi ekosistem digital Metrodata dengan kita mulai menginvestasi diri kita untuk kepada perusahaan yang startup, sehingga melengkapi kolaborasi kita, melengkapi layanan kita. Mungkin layanan beberapa startup itu menjadi komplement bagi Metrodata, atau sebagian merupakan substitusi dari produk Metrodata. Ya, kira-kira ini adalah transformation journey dari Metrodata, tapi yang mungkin lebih menarik lagi adalah slide yang lebih lanjut. Boleh next itu. Nah, kita hari ini ya kita sudah mulai melakukan, kemarin kita sudah sahkan akhir Oktober, disahkan oleh Dewan Komisaris. Kita akan explore new strategi bagi Metrodata, ya, terutama yang di bisnis digital, bisnis startup ini. Yang pertama, kita akan invest di perusahaan yang early startup. Maksudnya early startup adalah startup yang masih awal, yang mungkin kalau dalam pendanaannya masih entah itu seeding, atau itu masih inkubator, atau mungkin hampir sampai dengan seri A. Nah, tetapi early startup ini tentunya resikonya tinggi, tingkat kesuksesannya tidak terlalu tinggi.
rendah. Jadi artinya kalau misalkan dari 10 startup, mungkin satu yang bisa berhasil. Atau dari 100 startup itu mungkin hanya ada 10 atau 20 yang berlanjut menjadi perusahaan yang lebih baik, lebih maju lah gitu. Ya. Nah, kita investnya itu melalui venture capital. Ya. Kemarin Metrodata sudah start di sekitar seingat saya bulan Juli, ya bulan Juli 2021 ini kita invest melalui ada ke fund yang namanya Arise Fund yang dikelola oleh perusahaan namanya MDI. MDI itu merupakan anak perusahaannya Telkom. Jadi kita banyak bekerja sama melalui venture capitalist itu. Dan yang kedua, kita merasa Metrodata juga tidak hanya boleh invest di satu tempat saja. Kita juga akan invest juga kepada perusahaan-perusahaan startup yang sudah lebih dewasa, yang lebih mature, yang lebih populer, yang lebih dikenal masyarakat, mungkin yang mempunyai customer base yang lebih besar. Ya, kita sudah mulai sekitar 1-2 bulan lalu, yang istilahnya tentu semua bisnis itu bersifat digital itu relevan bagi Metrodata. Pertama kali kita mulai invest di yang namanya sayur box. Ya, kalau teman-teman tahu bahwa hari ini para ibu-ibu kalau belanja sekarang, apalagi dalam keadaan PPKM, PSBB ini, salah satu yang namanya sayur box itu menjadi yang populer. Nah, itu Metrodata invest juga di situ. Ya, ini yang sudah terjadi ya, gitu ya. Yang ketiga, tapi yang sudah terjadi ini tidak berhenti ya. Kita bukan hanya baru satu terus kita berhenti. Ketiga, kita juga ingin membangun startup kita sendiri. Ya. Dan tentunya di antara 1, 2, dan 3, kita mesti ketahui nomor 3 lah itu yang paling tidak mudah, yang paling sulit. Karena membuat istilahnya karyawan kita yang hari ini sudah enjoy menjadi market leader di IT termasuk market leader di bursa, itu untuk mendirikan startup sendiri tidak mudah karena startup sendiri akan berjuang dengan di dunia ekosistemnya sendiri. Ya, kalau dia hanya manja kepada perusahaan yang hari ini kita sudah ada, tentunya sulit bersaing dan pasti akan mati sendiri. Ya, nomor 3 ini adalah suatu cita-cita yang akan kita laksanakan mulai awal tahun depan. Nah, kita ini baru akan luncurkan. Nah, pertanyaannya, Metrodata investasi target di startup ini, itu targetnya bagaimana? Kita sudah tentukan ada 2 target utama. Ya, target utama yang paling relevan adalah yang paling kiri, yaitu startup yang sudah menjadi substitusi atau komplementer daripada bisnis Metrodata di industri Information and Communication Technology guna memperkuat posisi kita di digital ecosystem di dunia ICT. Ya, jadi banyak juga startup sekarang istilahnya kita bicara contoh business application. Ini target sasaran company utama adalah perusahaan-perusahaan besar. Tentu banyak perusahaan UKM tuh hari ini banyak bertebaran di Indonesia. Tentunya ada kesulitan untuk kalau beli aplikasi cukup mahal ratusan juta, kemudian dia senangnya subscribe. Tapi kalau subscribe kan banyak juga istilahnya kalau orang perusahaan invest aplikasi itu kan perlu implementasi, itu perlu cost-nya ratusan juta. Nah, banyak perusahaan startup sekarang tuh menawarkan subscribe tanpa perlu biaya implementasi. Nah, itu sudah menjadi substitusi bagi bisnis Metrodata, walaupun hari ini belum terkena banyak, tapi itu di masa mendatang akan jadi substitusi. Nah, hari ini kita akan investasi di salah satu di situ. Termasuk ada layanan-layanan. Banyak perusahaan UMKM sekarang ini pusingnya apa? Dia maunya bisnisnya berjalan secara digital, bisa lapor pajak, bisa bayar payroll, kemudian bisa berkomunikasi dengan customer melalui chat atau chat box. Nah, itu suatu impian bagi banyak perusahaan UMKM di Indonesia yang hari ini kalau datang ke perusahaan IT, ongkosnya mahal. Nah, dia datang ke perusahaan startup. Startup ini sudah menjadi komplementer bagi Metrodata, itu adalah suatu hal yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, yang malah yang sudah terjadi, nomor satu yang sebelah kiri ini sedang kita garap, ya mungkin di dalam waktu tidak terlalu lama akan juga diumumkan kepada publik gitu. Yang kedua adalah startup yang memiliki large customer base, yang memiliki konsumen yang dalam jumlah yang banyak, baik itu perusahaan maupun itu individual, yang sudah lumayan sukses. Ya kalau kita cari yang paling sukses itu sudah paling mahal dan juga mungkin sudah tidak mau diinvest lagi oleh gitu. Jadi yang lumayan sukses di setiap industri yang bersifat digital, sehingga Metrodata bisa menjadi teknologi partner bagi mereka.
Ya, jadi hari ini Metrodata ingin menjadi teknologi partner bagi mereka bertumbuh bersama. Kira-kira itu adalah dua investment targetnya Metrodata. Boleh next lagi. Nah, pertanyaannya, tadi kan ada journey-nya transformation Metrodata secara umum. Pertanyaannya, bagaimana sih pelaksanaan yang telah terjadi di Metrodata? Ada 3 hal utama. Ya, kita mesti mengerti bahwa transformasi digital itu tidak semata-mata transformasi bersifat machine. This is not machine game. Ya. We are talking business itu start from people. Ya, jadi kita pertama kali melakukan transformasi digital itu melalui kita punya human resources dan karyawan kita sendiri. Paling mudah kita lihat gini aja. Kita melakukan rekrutmen dan karyawan yang baru masuk onboarding itu sudah dilakukan secara digital. Ya. Jadi kalau semua data rekrutmen karyawan Metrodata semenjak 2020 ya, itu CV-nya digital, kemudian interviewnya bersifat yang kayak seperti begini hari ini digital, dan melakukan onboarding. Onboarding maksudnya apa? Dia hadir nih, payroll-nya bagaimana, dia akan nanti istilahnya pekerjaannya bidang mana, bosnya apa, trainingnya apa, sertifikasinya apa, data, semua onboarding itu seperti kayak penerimaan mahasiswa baru saja, itu dilakukan secara digital. Jadi tidak heran, malah signing kontrak saja sudah kita lakukan digital signing. Itu untuk membuktikan, karena saya menetapkan semenjak 2020 itu seluruh proses bisnis di human resources kita, minimum, saya nggak bilang 100%, 90% has to be digital. Dan tapi digital yang kolaboratif ya. Maksudnya digital tuh kalau hanya misalkan ada foto, ada dokumen di scan terus dikirim by WhatsApp, ya itu digital tapi belum kolaboratif. Kita maunya kolaboratif, artinya semua informasi itu masuk ke sistem, ke aplikasi, bisa diolah, bisa digunakan lebih lanjut oleh departemen lain atau untuk hal-hal yang berikutnya lagi. Nah, HR data and operation dilakukan secara digital. Dan tidak heran hari ini karyawan Metrodata, hari ini karyawan baru, hari ini ada namanya orientation program untuk karyawan baru. Itu dilakukan learning and development itu melalui digital juga. Hari ini learning kita lakukan hari semua digital kan. Kita juga lakukan semua di Metrodata digital. Kalau learning bagi mahasiswa digital itu tidak heran, tapi learning bagi karyawan secara digital itu suatu hal yang memang tidak mudah. Dan kita harus ada sistemnya. Ya, karyawan yang mana yang wajib melakukan apa, kemudian sudah melakukan apa, hasilnya apa, kemudian follow up-nya bagaimana. Terus dia karir path-nya next-nya berapa, maka itu disebut dengan apa? Performance management. Maksudnya performance management itu performance evaluation. Hari ini Metrodata menganut nilainya paling tinggi evaluation itu adalah 5. Kalau C itu 3, terus 4 itu adalah seperti B, ya C itu 3, 4 B, A itu 5. Kalau 2 dan 1 tidak lulus gitu kan. Nah, kita melakukan hari ini performance evaluation yang dahulu dilakukan secara fisik, dibikin di kertas. Kita semuanya sebenarnya ini dimulai bukan tahun 2020, kalau sudah dimulai 3-4 tahun yang sebelumnya, malah 2017-2018. Semua data istilahnya performance evaluation di-capture di sistem di SuccessFactors Metrodata. Jadi performance evaluation semua tersimpan di sana, termasuk compensation benefit, melakukan payroll, melakukan perubahan gaji, promosi, semua itu dilakukan digital. Jadi saya bilang semua minimum 90% of Metrodata punya HR system itu sudah dilakukan dengan digital, ya kan? Nah itu kita tahu masih sebagian itu tentu dibutuhkan yang proses manusia, tapi tidak menghilangkan ini ya, tidak menghilangkan jiwa kemanusiaan di dalam bisnis, itu tidak dihilangkan. Ya. Kemudian Metrodata tadi sudah disebut bahwa kita melengkapi, kita punya warehouse sama transport management system tadi sudah disebut. Yang kedua, ya kita ini harus lincah untuk beradaptasi, karena yang istilahnya yang bisa berlanjut, yang bisa sukses, yang bisa survive itu bukanlah perusahaan, bukanlah ikan besar, ya, tapi merupakan ikan-ikan yang bisa beradaptasi secara lincah. Jadi kita sudah lebih dari 46 tahun kita hadir dengan distribution omni-channel di seluruh bisnis, dan juga kita hadir di mana para reseller kita, para dealer kita kalau berjualan di marketplace itu mungkin tidak perlu punya stok, karena apa yang mereka jual itu boleh jadi sebenarnya stoknya sudah terhubung secara application program interface dengan Metrodata. Jadi Metrodata hari ini juga tersambung ke beberapa e-commerce
di mana para reseller kami yang berjualan. Jadi hari ini kita tidak menghilangkan peran reseller yang berjualan, yang sekarang bisa berjualan fisik maupun online, tetapi mereka bisa tersambung ke sistem metadata sehingga membuat jalur distribusi menjadi lebih efisien dan jadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi itu. Ya. Kemudian human capital, ya nomor 1 sudah ngomong human, nomor 3 ngomong human lagi. Kita ada lebih dari 800 konsultan dan 600 developer, tapi ada satu hal yang menarik. Kalau kita bilang pandemi ini di Indonesia ini mulainya tahun 2020 sesuai tadi apa pidato Bapak Rektor di bulan Maret, ya. Tetapi metrodata dimulai tahun 2010. Jadi 10 tahun sebelum pandemi di Indonesia dimulai. Tentunya metrodata bukan ahli nujum bisa memprediksi pandemi, tetapi metrodata menyiapkan dirinya untuk menuju dunia digital, di mana para sales dahulu di Business Solution Consulting kita mulai pilot project mulai 2010 ada satu direktorat itu kayak satu jurusan lah ya kalau di universitas itu salesnya boleh bekerja secara remote di mana saja, boleh bekerja di kafe, boleh bekerja di customer, boleh bekerja di kantor. Ya kita nggak bilang boleh bekerja di rumah saat itu, lebih banyak karena dianggap sales bisa istilahnya mobile office lah. Kemudian saat itu 2010 sampai 2-3 tahun pertama terjadi perdebatan berat. Banyak bilang itu tidak efektif, tidak efisien, tapi ada yang bilang bagus. Tapi revenue buktinya metodata tetap bertumbuh. Sehingga kita melebarkan dari satu direktorat menjadi 3 direktorat. Kemudian pada saat mulai 2020 adanya disebut work from home, ya salesnya metodata sudah tidak kaget. Karena sudah terbiasa di luar itu kalau bertransaksi entah melalui laptop, melalui handphone dia, kita sudah lengkapi para sales kita bisa bertransaksi dengan seluruh device. Nah, yang sedikit mulai agak kaget itu adalah orang back office. Kita mesti akui bahwa orang back office itu mungkin sampai sekarang kita tidak bisa bilang 100% harus bisa digital, enggak. Karena seperti tadi disebut, faktur pajak masih diperlukan, walaupun sebagian sudah diakui secara digital. Banyak perusahaan-perusahaan masih ingin menerima faktur invoice dalam bentuk fisik. Ya, kita kurangi berbagai sehingga kita punya back office juga kita bisa siapkan. Malah metrodata di suatu ketika itu sebenarnya karyawan itu sebenarnya kayak hari ini disebutkan bahwa sudah boleh bekerja di kantor tuh lebih dari 75%. Menurut saya metrodata hari ini yang karyawan bekerja di kantor tidak lebih dari 20%. Ya, jadi hari ini kita memang bekerja di mana saja dan itu revenue bisa tetap bertumbuh 20%. Jadi bahwa pandemi ini membuat kita akan lebih cepat bertransformasi, tetapi metodologi sendiri walaupun bukan memprediksi pandemi, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menuju dunia digital dan rupanya pandemi ini cocok untuk dunia digital. Jadi hari ini nanti pandemi akan berangsur-angsur akan selesai, suatu saat pasti akan selesai. Karena secara historis dikatakan begitu, tetapi dunia tidak akan kembali kepada tahun 2019. Tidak akan penuh kembali kepada 2019. Tentu jiwa kemanusiaan tetap akan terpelihara, tapi transformasi tetap akan berjalan. Nextnya lagi. Nah, kira-kira ini bahan presentasi yang bisa saya sampaikan, bahwa metrodata ini transformation journey-nya tidaklah seperti perusahaan startup yang lahir dari awal itu sudah semuanya digital. Kita ini mesti diakui banyak. Di Indonesia kan boleh bilang lebih dari 90% itu perusahaan yang lahir secara konvensional. Nah, yang tidak bisa merubah dirinya menjadi digital, itulah yang mungkin sulit untuk survive di masa mendatang. Jadi kalau saya bilang hari ini ada suatu wording yang saya anggap paling cocok. Everything is digital. Digital is everything. Kira-kira demikian itu bahan presentasi saya. Kembali kepada moderator Yasmin. Kalau ada tanya jawab silakan. Terima kasih. Moderator Yasmin. Ya, halo. Ya. Sudah kedengeran ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Susanto pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan di Zoom, Pak. Saya bacakan satu dulu untuk yang pertama. Sebentar, saya scroll ke atas dulu. Nah, pertanyaan dari Faren, kelas C. Ini dia bertanya, Pak, saya mau tanya.
consulting yang diberikan apakah nantinya juga akan dibina dalam membangun startup, dalam pembangunan sistem, dan juga berbagai komponen yang diperlukan seperti aplikasi, maintenance, dan sebagainya. Atau hanya melayani konsultasi sampai perusahaan tersebut berdiri. Oke. Jadi begini, ini adalah di bagian Business Solution and Consulting Metro Data. Ya. Jadi kita ini kan ada 8 pilar solusi digital ya. Kita ambil contoh dulu biar lebih mudah dimengerti. Bank. Ya. Bank itu boleh dibilang kan dahulu bisnisnya banyak mengandalkan cabang dan banyak mengandalkan sales yang bertemu dengan nasabah secara fisik. Dan banyak orang istilahnya kalau transaksi perusahaan kan jarang lewat ATM, kalau pribadi aja yang lewat ATM, ya kan? Nah, kita hari ini membantu bank supaya mereka itu semua channel itu omni channel itu bisa transaksi bisa berjalan. Baik itu internet banking, mau itu mobile banking, maupun istilahnya banyak operasional di perbankan itu sudah tersambung dengan seluruh channel dia. Baik itu PLN, baik itu misalkan OVO, maupun itu Gojek, maupun itu istilahnya pembayaran BPJS dan lain, semua bisa tersambung sehingga kita istilahnya apa? Melakukan namanya digital business platform. Nah, kita juga hari ini mulai membuat bank itu membantu bank untuk membuat aplikasi yang disebut dengan super apps. Hari ini kita ketahui, hari ini yang namanya Gojek, Traveloka, yang namanya Grab, itu sebenarnya, dan itu semua aplikasi yang bersifat super apps. Maksudnya super apps, itu satu aplikasi yang tadinya awalnya untuk transportasi seperti Gojek, sekarang bisa merambah ke seluruh lini kehidupan manusia yang lainnya. Seperti untuk pembelian GoFood, seperti untuk misalkan untuk top up untuk payment, untuk scan QR code, untuk berbagai macam. Jadi itu sebenarnya itu disebut super apps. Nah, bank-bank ini kan hari ini kan tidak boleh berdiam diri melawan para fintech mau para ini, sehingga dia harus apa? Kita menyiapkan mereka memiliki super apps. Nah, kira-kira itu yang saya sebut dengan apa? Tadi sebut apa? Membantu bank itu melakukan digital transformation. Juga perusahaan itu karena perlu memiliki ERP dahulu, memiliki big data analytics, kemudian melakukan aplikasi. Nah, aplikasi yang dilahir nah contoh ada orang mau beli sabun, dia perusahaannya katakanlah itu produksi sabun dan distributor lah itu ya. Nah sekarang kalau orang mau beli sabun di e-commerce manapun, channelnya kan harus tersambung dengan ERP perusahaan. Kalau nggak Pak, terputus apa yang nyambung kepada orang beli e-commerce nanti di entry ulang. Nah, itu kerepotan. Sehingga banyak karyawan melakukan duplikasi pekerjaan yang nilainya tidak terlalu bervalue tinggi. Kita mau karyawan itu mempunyai value tinggi, melakukan monitoring sehingga istilahnya melakukan analisa gitu. Ya, secara umum jadi akan membuat para karyawan perusahaan itu mempunyai nilai pekerjaan yang jauh lebih tinggi gitu. Sehingga dimudahkan, dibantu juga dan bisa work from home. Kira-kira itu. Kalau perusahaan yang baru lahir itu ya mungkin tadi pertanyaannya ada perusahaan yang baru lahir itu bagaimana? Tentu kita bisa lakukan ada namanya IT blueprint juga gitu. Ya. Tapi umumnya customer metadata kalau jujurnya perusahaan yang sudah berjalan. Biasanya yang lebih problem itu perusahaan yang sudah berjalan besar sekarang menghadapi digital transformation itu yang lebih sulit dibandingkan yang baru lahir itu lebih mudah dibentuk. Seperti apa yang baru masuk dibandingkan mahasiswa pindahan tempat lain yang jurusannya tadi misalkan teknik sipil disuruh belajar apa namanya misalkan tentang IT, mungkin tidak mudah, atau teknik sipil belajar tentang ekonomi, itu lebih mudah, lebih sulit merubahnya dibandingkan mahasiswa baru gitu. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu rekan dosen, Bu Nana. Strategi apa yang dilakukan oleh Metrodata sehingga mampu meningkatkan persentase solution and consulting setiap tahunnya? Apakah hal ini juga menjadi faktor meningkatnya profit dan income, Pak? Ya, jadi begini. Kita ketahui solution and consulting secara notabene ini marginnya jauh lebih tinggi. Ya, tetapi sedangkan umur divisi ini jauh lebih mudah dari distribusi. Jadi itu suatu tantangan yang tidak mudah. Jadi seperti misalkan lah ya,
ada suatu perguruan tinggi yang lebih dikenal dengan Fakultas Ekonomi. Kemudian dia mendirikan Fakultas Teknik dan Kedokteran. Tidak mudah kan untuk membesarkan Fakultas Teknik dan Kedokteran. Kira-kira ini perumpamaan bagi Metrodata. Nah, Metrodata invest di solution and consulting, ya. Kemudian kita itu pertama kali mendirikan perusahaan PT namanya MII, Mitra Integrasi Informatika, ya kan. Kemudian kita memperlebar dengan mengambil berbagai solusi. Awalnya mungkin 10 solution, 10 brand. Mungkin kita lebarkan menjadi 20, 30. Itu terus secara kontinu. Kemudian kita lakukan akuisisi juga perusahaan baru namanya PT Solstice Indonesia di consulting. Ya. Kemudian kita joint venture, akuisisi di paket sistem. Nah, dengan pertumbuhan organik dan anorganik, membuat solution consulting kita bertumbuh. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana solution consulting itu kemudian bisa bertumbuh memperbesar profitability Metrodata? Kita fokus, salah satu fokus utama kita adalah melayani sektor-sektor yang IT consumption-nya paling tinggi, yaitu sektor banking, sektor telekomunikasi, dan sektor oil and gas. Ya, mereka tiga ini adalah, kalau oil and gas itu sebenarnya dibilang paling tinggi, ya gini, oil and gas itu paling comply. Kalau hari ini banyak perusahaan yang dahulu tuh software-nya tidak license. Kalau oil and gas itu kan comply karena harus menunjuk pada undang-undang Minerba kan gitu kan. Nah, tiga sektor itu. Kedua, bahwa kita juga memiliki satu fokus bahwa kita ingin merubah business model Metrodata itu tidak hanya yang bersifat project. Kalau project satu selesai, kan nanti dapat project baru lagi tidak mudah. Project saja umurnya bisa 3-2 tahun, kok 3 bulan sampai 2 tahun kira-kira satu project gitu kan. Nah, kita mulai banyak bersifat yang recurring, mencari bisnis-bisnis yang banyak recurring, the maintenance, baik itu software maupun services, yang istilahnya itu yang recurring. Sehingga recurring ini Metrodata hari ini nilainya 39%. Jadi kalau Jasmine misalkan anggap saja total lockdown di Indonesia, ya bulan depan kita masih ada 39% revenue dari solution and consulting tanpa harus bisnis yang baru. Kita anggap nggak ada yang baru lah gitu, kira-kira gitu. Nah, itu kira-kira salah satu strategi yang kita anggap baik bagi Metrodata. Oke, terima kasih Pak. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Kemudian yang kali ini pertanyaan ketiga dari mahasiswa, ini related sama current trend, yaitu kelangkaan chip, Pak. Nah, apakah benar berita tentang kelangkaan chip secara global dan gimana pengaruhnya terhadap proses digital transformation dan terhadap Metrodata juga, Pak? Oke, ya. Kelangkaan chip ini memang telah terjadi sebelum pandemi dimulai. Ya, salah satu efeknya menurut perkiraan kami karena adalah perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Ya, suka tidak suka, dahulu Amerika Serikat itu dulu perang dingin dengan Rusia, sekarang ada perang dagang dengan China lah. Nggak ada perang dingin tapi ada perang dagang, ya kan. Nah, itu membuat pasti ada kesulitan bagi perusahaan China maupun perusahaan-perusahaan lainnya lagi yang notabene hari ini kan chip itu diproduksi di China, suka tidak suka kan gitu kan. Nah, itu telah terjadi sebelum pandemi, diperburuk pada saat COVID. Banyak terjadi lockdown di China kan. Nah, sehingga di tahun 2020 revenue Metrodata sedikit mengalami penurunan sekitar 5% atau berapa. Itu karena kelangkaan tersebut. Tetapi tahun 2020 profitability Metrodata malah naik 2%. Ya, walaupun revenue turun 7%, profit Metrodata naik 2%. Lucu kan gitu kan. Nah, kelangkaan chip ini tidak hanya chip, termasuk kelangkaan ada lagi sebenarnya ada IT komponen yang lain, tidak hanya chip, termasuk screen panel gitu ya, membuat notebook dan beberapa IT hardware, termasuk banyak hal yang bersifat IT atau teknologi, menjadi langka di pasar. Nah, kalau langka di dunia, di global lah pertanyaannya, dia termasuk Indonesia ya. Pertanyaannya, apakah kita berdiam diri dengan kelangkaan itu? Sebenarnya kelangkaan itu ada menciptakan peluang baru bagi Metrodata. Karena biasanya yang langka itu adalah barang-barang yang bersifat lebih murah. Ya kan? Hari ini chipnya bukan nggak ada sama sekali, ada, tapi diproduksi untuk harga barang yang lebih premium. Itu harga yang lebih kelas menengah. Jadi hari ini kita ngomong laptop. Yang langka itu kan terjadi untuk laptop yang sebenarnya yang harganya sekitar
kisaran 3-5 juta. Tetapi kalau 4-8 juta, itu kelangkaannya lebih kurang. Kalau di atas 8 juta, langkanya lebih kurang lagi. Nah, telah terjadi pergeseran di tahun 2020, penjualan kami menyentuh ke banyak produk yang bersifat yang bukan low end, sehingga profitability-nya lebih baik, dan para dealer merebut barang. Jadi terjadi kompetisi yang berkurang di Indonesia. Jadi kelangkaan itu membuat kompetisi IT, terutama kita bicara notebook, itu berkurang. Jadi hari ini dealer-dealer IT ini, saya bilang cukup happy karena marginnya tidak perlu perang harga lagi, tetapi dapat cash yang lebih cepat. Nah, di tahun 2021 kelangkaannya membaik. Kalau saya bilang hari ini belum selesai, masih mungkin akan terjadi sampai, kita belum tahu, mungkin 2022 membaik, jauh lebih membaik, atau mungkin sudah selesai. Tetapi 2021 membaik. Dan pengaruh ke Metrodata hari ini, karena kita memperlebar tidak hanya IT, juga kita menjual juga smartphone, ada merek Infinix dan merek yang lainnya, kita mengalami pertumbuhan penjualan smartphone itu 100% dibandingkan sebelum. Ya, jadi sehingga Metrodata bisa bertumbuh revenue-nya 20%. Nah, kira-kira itu. Jadi hari kita tidak boleh berdiam diri kepada satu masalah, karena entrepreneur itu 9 kali jatuh, 10 kali bangun. Kira-kira begitu. Itu entrepreneurship. Ya, belajar dari almarhum Pak Ciputra. Jadi kalau Anda terjatuh, jangan segan-segan untuk bangun lagi, karena entrepreneur itu dikenal 9 kali jatuh, 10 kali bangun. Kalau 9 kali jatuh, terus 8 kali bangun, berarti Anda sudah off from the business, from the game, kan? Kira-kira begitu kan? Gitu kan? Begitu. Oke, terima kasih Pak Susanto. Fenomena yang menarik ini ya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang masih related dengan perdagangan, khususnya perdagangan hardware. Pertanyaan dari Pak Riki, rekan dosen kita. Jika bisnis hardware akan menjadi komoditi, bagaimana strategi MTDL untuk membuat bisnis software dan service memiliki keunikan dibanding perusahaan lain yang juga menawarkan software and service? Ya. Jadi sebuah transformasi, sebuah istilahnya evolusi, itu sebenarnya tidak terjadi dalam satu hari. Ya. Orang akan merasa sadar, hari ini saya itu sudah tidak relevan lagi karena tidak mempersiapkan diri. Kira-kira itu dulu, suatu secara umum dulu kita harus pahami dulu. Jadi Metrodata sudah mengerti bahwa hardware itu cenderung menjadi komoditi yang value-nya rendah. Ya, sehingga dahulu Metrodata mendistribut, dahulu hanya mendistribut laptop. Itu sebenarnya pertama kali itu Acer, kemudian ada Lenovo, kemudian ada ada Compaq dan lain-lainnya. Tapi kemudian kita perlebar. Kita punya merek, kita ambil Asus, kemudian ambil MSI, ambil produk gaming dan lain-lainnya. Jadi hari ini kalau kita bilang bahwa itu menjadi komoditi, betul. Tapi kita kan tidak. Kalau komoditinya kita pegangnya lebih dari 10 merek, kan menjadi istilahnya size kita, volumenya bertambah. Itu dulu untuk menghadapi masalah komoditi. Yang kedua, bahwa kita kan juga memperlebar bisnis software dan services kita. Banyak software hari ini kan perusahaan itu secara umum lebih percaya kepada package software yang branded dibandingkan software yang kurang branded. Itu kan kenyataan di pasaran. Nah, untuk itu kan dibutuhkan orang implementation sama maintenance. Nah, kita juga memperlebar mereknya. Dahulu kita hanya megang Oracle, terus megang Oracle dan SAP, kemudian kita megang Microsoft dan Salesforce dan yang lain-lainnya lagi. Sehingga jumlah konsultan kita menjadi lebih dari 800 gitu kan. Kemudian kita ada developer lebih dari 600. Karena banyak juga perusahaan tidak happy saja dengan implementasi software yang sudah package. Dia perlu modifikasi, perlu connect integration dengan aplikasi A, aplikasi front end B, aplikasi orang lain, aplikasinya para vendor dan supplier, sehingga itu butuh services. Jadi hari ini di Indonesia ini sebenarnya tidak hanya terjadi kelangkaan chip. Sebenarnya kita nggak ngerti. Sebenarnya kita nggak memproduksi chip kan. Kita hari ini terjadi kelangkaan barang IT gara-gara kelangkaan chip. Terjadi juga kelangkaan sebenarnya sumber daya manusia yang handal di bidang IT dan IT developers.
Jadi hari ini Metrodata ini jumlah karyawannya tidak menyusut setelah COVID. Kalau orang-orang terjadi menyusut, malah terjadi PHK, kita malah bertambah. Jadi kita banyak yang sekarang hari ini penuh dengan berita kelangkaan chip. Ini padahal banyak juga berita sebenarnya dibutuhkan tenaga-tenaga IT yang tidak harus punya keahlian IT 100% loh. Banyak juga orang yang dari jurusan lain pun terjun ke bisnis IT, belajar itu bisa kok. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya entrepreneurship kayak kira gitu. Saya sendiri jujurnya mohon maaf, saya bukan background IT. Ya tadi sudah disebutkan saya backgroundnya dari ekonomi dan kemudian magister hukum bisnis ya, bukan hukum yang pidana gitu karena nggak ngerti urusan pidana gitu. Kira-kira akan membawa Metrodata ini dahulu waktu tahun 2010 saya ambil take over posisi CEO-nya Metrodata. Itu market cap itu atau kapitalisasi pasar dari saham Metrodata sekitar tidak lebih dari 200 miliar, 100 miliar lebih ya. Hari ini market cap kita mendekati 9 triliun. Itu dalam jangka waktu tidak lebih dari 11 tahun. Kira-kira demikian lah. Ya, dahulu laba Metrodata mungkin sekitar 10 miliar 2009. Sekarang tahun lalu 350 lebih miliar. Mungkin tahun ini ya mungkin bisa tembus 400 mungkin kira-kira kita lihat 9 bulan. Tapi ini prediksi. Jadi transformasi itu perlu suatu komitmen, perlu suatu jiwa kreatif sama inovasi, perlu juga tapi tentunya juga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa pasti gitu ya. Ya kembali ke Yasmin gitu. Iya, terima kasih Pak Susanto. Ternyata memang bisnis yang flourishing, yang bergerak di teknologi ya, kalau kita mau ngomongin modern. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Steven Chandra dari kelas P. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya mengenai kebijakan akuisisi yang dilakukan MTDL. Tadi sempat dikatakan MTDL melakukan akuisisi terhadap perusahaan agar lebih efisien. Nah, pertanyaannya, di tahap apakah MTDL memutuskan untuk melakukan akuisisi? Dan apa saja dampak positif serta negatifnya ketika melakukan akuisisi yang sukses ataupun gagal? Silakan, Pak. Jadi begini, sebelum 2020, Metrodata melakukan akuisisi, tentu ingin melebarkan sayap di bisnis yang hampir sama dengan Metrodata. Ya, jadi kita pernah melakukan, tapi tidak hanya akuisisi lah, ada akuisisi, ada joint venture. Ya, jadi kita ada bisnis distribusi Metrodata sekitar tahun mungkin 2013 ya. Itu kita merasa kita hari ini bisnis distribusi saat itu sudah market leader di Indonesia. Tetapi kan kita belajar yang namanya ada apa namanya itu? Saya lupa, ada suatu di dunia ekonomi ada bargaining power of supplier dan bargaining power of customers gitu. Kan ada belajar yang 7 bidang itu oleh siapa, Yasmin ingat nggak gitu? Anyway ya. Nah, bisnis IT distribution itu mengalami tekanan yang berat daripada bargaining power of supplier. Jadi vendor-vendor IT maunya distributor itu kalau bisa istilahnya eksklusif. Kalau bisa pegang merek compact ya compact saja. Tidak boleh megang merek lain. Sedangkan kalau compact lagi jatuh ya kita ikut jatuh kan. Nah, sehingga istilahnya vendor IT itu lebih berkuasa dibandingkan perusahaan di Indonesia, yaitu kita sebagai distributor, ya kan. Nah, kita belajar bahwa kita memberanikan diri untuk kemudian joint venture di tahun 2013 dengan Sinex Taiwan. Kenapa? Sinex Taiwan itu plus Sinex USA di seluruh dunia hari ini dia adalah distributor IT nomor 1 di dunia. Sebelumnya, waktu 2013, kita bicara 2013, mereka adalah nomor 3 di dunia. Sedangkan di Asia Pasifik, Sinex Taiwan itu adalah nomor 1. Rupanya di luar negeri itu sudah ada evolusi bahwa distributor IT itu pegang produknya banyak. Sedangkan Metrodata pegangnya less than 5. Mungkin less than 10 lah, kira-kira gitu. Jadi kita mengalami tekanan daripada vendor itu kencang, membuat bisnis kita tertekan, margin sulit, cash flow-nya menjadi sulit. Nah, dengan joint venture itu membuat Metrodata merupakan bagian dari distributor IT nomor 1 di Asia Pasifik, betul nggak? Oh tadi Taiwan-nya dia itu
nomor satu Asia Pasifik, kita joint venture merupakan sama, sehingga membuat leverage kita bernegosiasi atau istilahnya posisi tawar metrodata terhadap para vendor menjadi meningkat, sehingga dia tidak bisa semena-mena dia putuskan distributornya dikasih ke distributor lain gitu. Nah, itu aja. Jadi itu sudah terjadi joint venture di mana kita ada joint venture membuat kita menjadi posisi tawar yang naik. Kedua, kita mengakuisisi yang namanya Solcius Indonesia. Kalau dibilang gagal saat itu mungkin harganya kemahalan. Tapi di dunia itu rupanya akuisisi yang menyebabkan kemahalan itu terjadi banyak juga, lumrah juga. Tetapi apakah gara-gara kita dianggap kemahalan kemudian kita matikan bisnisnya? Ternyata dengan kita setelah akuisisi Solcius Indonesia, kemudian kita akuisisi paket systems yang bergerak. Jadi gini, paket system itu strongnya di Cisco, kalau Solcius Indonesia strongnya di SAP. Ya, kita melengkapi, kita punya ekosistem sehingga membuat market metrodata tetap menjadi market leader di Indonesia. Jadi kalau hari ini di bursa, dimulai Januari 2021 ya, rekan Yasmin, itu bursa tuh mengeluarkan indeks yang namanya perusahaan-perusahaan teknologi. Sebelumnya, Metrodata, Multipolar, Astragrafia, dan lain-lain dianggap sebagai perusahaan perdagangan, jasa komputer namanya, kalau nggak salah subbidang. Sekarang punya teknologi, tapi kalau kita lihat di perusahaan teknologi itu, hari ini revenue yang tertinggi itu Metrodata. Jadi di antara seluruh perusahaan teknologi, termasuk yang baru Bukalapak aja revenue-nya masih, ya mungkin bedanya dia ada namanya gross merchandise value ya. Tapi kalau Metrodata hari ini revenue di laporan keuangan tertinggi. Kedua, laba juga yang paling tinggi. Nah, jadi kita hari ini masih bisa memproklamirkan diri Metrodata merupakan market leader tidak hanya di industri tapi juga di indeks di bursa gitu kan. Tapi kita tidak boleh bersenang diri sehingga kita harus melebarkan investasi akuisisi kita, pertumbuhan anorganik lah, supaya kita tetap stay relevan, tetap bisa survive gitu, bisa tetap relevan menjadi market leader di Indonesia. Kemudian kita berpikir sekarang investasi kita tidak hanya yang perusahaan yang konvensional, tapi juga di startup. Startup yang mana? Yang di mana merupakan substitusi atau komplementer bagi Metrodata dan merupakan startup satu lagi yang punya large customer base. Jadi kalau large customer base, boleh bilang bisnisnya B2C lah sebenarnya. Hari ini Metrodata lebih banyak bisnisnya B2B sebenarnya gitu. Jadi di dunia ini B2B kan sama B2C dunia yang berbeda. Jadi kan dunia berbeda. Apakah menjawab pertanyaan ya kira-kira Yasmin yang tadi ya? Menjawab sekali Pak. Strategi orang lain-lain. Betul. Kalau saya bisa bantu rangkum, saya terjemahkan kepada mahasiswa ya. Terjadinya akuisisi itu jika memberikan mutual agreement, dan di Metrodata tadi istilahnya Pak yang menaikkan posisi tawar. Menaikkan posisi tawar. Iya, itu salah satunya yang memberikan mutual agreement. Dan mungkin kalau mutual benefit. Mutual benefit. Jadi teman-teman jika suatu saat mungkin diakuisisi bisnisnya atau kalian yang mengakuisisi, nah itu kuncinya yang memberikan mutual benefit. Oke, sekarang one last question sebelum kita tutup sesi hari ini. Menambahkan lagi, selain menambahkan mutual benefit, membuat di internal Metrodata merasa ada persaingan juga, ya kan? Kalau kita mengakuisisi perusahaan lain, berarti kan ada perusahaan baru nih, sehingga mereka juga harus tidak boleh duduk berdiam diri atau terlalu enjoy with their current position supaya bisa bertumbuh lebih tinggi, ya kan? Dan atau mengeluarkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Bagi kami inovasi itu adalah apa? Finding better ways to address new challenges. Nah, kira-kira itu inovasinya bagi Metrodata gitu. Mungkin next question itu. Oke, wonderful, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke one last question. Pertanyaan dari kelas P, David Hartono. Selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya bagaimana cara Metrodata beradaptasi dengan industri blockchain yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Terima kasih. Nah, yang ini memang jujur Metrodata belum menyentuh itu. Ya. Jadi artinya bukan karyawan Metrodata tidak mengenal, tapi kita belum menyentuh ke teknologi yang bersifat blockchain. Kita hari ini masih fokus kepada supply chain, ya, di mana Metrodata melengkapi dirinya menjadi ekosistem digital yang kalau boleh bilang yang terbesar di Indonesia. Gitu. Karena hari ini kita membantu para perusahaan. Jadi memang tidak sempurna. Ya, mungkin nanti teman yang bertanya itu kalau ingin juga bergabung ke Metrodata, ingin mengembangkan sayapnya,
welcome. Jadi metode hari ini banyak menerima karyawan yang baru yang istilahnya yang berjiwa muda, yang berjiwa ingin digital untuk bergabung. Gitu. Oke, noted, Pak. Mungkin nanti bisa terbuka kesempatan buat teman-teman ya, karena industri blockchain-nya masih baru akan dirambah ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di penghujung acara, namun sebelum kita tutup sesi ini, saya akan minta Pak Susanto untuk memberikan sepatah dua patah kata dan pesan untuk mahasiswa FPE kita yang akan menjalankan bisnis dengan transformasi digital. Silakan, Pak. Mungkin secara singkatnya ya, kita hari ini jiwa entrepreneurship, saya belajar dari almarhum Pak Ciputra itu mengatakan bahwa nanti teman-teman akan merasakan kalau sudah mengalami karir atau mengalami bisnis yang istilahnya mengelola bisnis, Anda akan terjatuh. Nah, ingat seorang entrepreneur yang sukses itu 9 kali jatuh, 10 kali bangun. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bahwa hari ini kita ketahui kebetulan COVID-19 itu mempercepat akselerasi digital di Indonesia. Suka tidak suka dipaksa semuanya kan. Nah, menurut saya everything is digital. Ya, sebelumnya belum. Ya, sekarang apapun lini kehidupan manusia, everything is digital. Nah, sebaliknya, kalau begitu digital is everything. Kenapa digital is everything? Karena apa? Yang tidak digital itu menjadi not important lagi. Ya, jadi kalau ingat suatu pesan saya, everything is digital, digital is everything. Nah, kira-kira itulah yang dimana coba mahasiswa, teman-teman mengambil hikmah dari kata-kata ini bisa menginspirasi untuk membuat bisnis atau mengembangkan bisnis atau membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya menjadi everything is digital, digital is everything. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Susanto. Kita akan ingat digital is everything, everything is digital. Terima kasih atas waktunya di hari Senin ini, sudah hadir bersama keluarga besar kami. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Metro Data yang sudah hadir. Kemudian para hadirin ada Pak Yo, terima kasih Pak sudah datang. Kemudian Pak Tommy, Pak Johan, terima kasih sudah dibantu. Dan juga keluarga besar Universitas Ciputra yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita masuk ke tadi ada pesan dari Pak Dharma minta foto bareng. Jadi kita sekarang akan foto bersama. Silahkan teman-teman dihidupkan kameranya. Para dosen terima kasih ya untuk sharingnya. Terima kasih seluruh Civitas Akademika Universitas Ciputra ya, Pak Rektor, Pak Dekan, dan semua teman-teman semuanya termasuk host dan panitia. Baik, teman-teman bisa dihidupkan kameranya. Saya bisa minta tolong Asdos untuk screenshot. Siap, Bu Jasmine. Tadi ketinggalan. Jadi Pak Tri masih ada. Oh ya, Pak Tri ya. Pak Tri tadi terima ada kasih, kelas. Pak Tri. Oh, pada kelas. Oh, ada kelas. Iya. Oke, Bu Jasmine, sorry, ini akan ada 4 asdos yang bantu, jadi kita percepat. Teman-teman asdos sudah siap untuk screenshot ya. Oke, kita mulai ya. Untuk kesempatan pertama. Saya remove spotlight dulu, sorry Pak. Oh, oke. Streamingnya udah terlihat semua ya. Sudah berhenti kan streaming? Oke, Bapak Ibu dan teman-teman. Kita foto dari yang lembar pertama, gaya biasa dulu, kemudian kita lanjutkan ya Pak, abis ini ya. Teman Asdos dipersilakan. Saya bantu apa-apa ya. Untuk kesempatan pertama, 1, 2, 3. Oke, lalu kita pose Pak Susanto. Dan teman-teman, jadi kita punya satu. Nah, kita punya satu pose khas UC nih, gitu ya. Oke, teman-teman Asdos siap ya? 1, 2, 3. Oke, kita akan lanjut ke kesempatan kedua. Ambil jalan ya, hanya 4 kesempatan, oke? 1, 2, 3. Lalu kesempatan ketiga, 1, 2, 3. Oke, dan terakhir 1, 2,
3.